Sebenarnya karena gue masih baru di dunia permasakan, gue suka ngeblank lihat yang hijau-hijau ini kayak sama semua. Jadi guys, waktu dinner kita sekarang ini kita pengen sosok berdua rasanya. Jadi kita akan bikin steak, roast baby potatoes. Nah ini daging sebenarnya udah jadi nih. Udah tinggal kita angkat, kita resting. Di sini kita lampu-lampu, biar romantis. Berasa banget bumbunya. Enak, masakan gue sendiri. Welcome back to our channel Titi dan Tian. Kita sekarang lagi mau ke supermarket. Rencana kita mau masak, hari ini kita mau masak steak pakai baby potatoes. Oke, pertama kita mesti ambil dagingnya dulu. Soalnya kita mau bikin steak, jadi kita langsung ke tempat daging. Kita sebenarnya mau bikin dagingnya empuk. Kalau misalnya mau empuk, kita harus pilihin tenderloin. Soalnya kalau yang sirloin nanti dia ada lemak di sampingnya dan nggak terlalu suka. Kita pilih yang paling bagus. Ini yang paling bagus ya? Ini kita pilih grade B. Emang lebih enak sebenarnya kalau daging steak tuh enak di marinate sendiri supaya jadi lebih mantap. Kita cuma pakai salt and pepper, simple. Sekarang kita cari buat di rumah udah ada pepper, kita cari Himalayan salt. Tapi nggak tahu di sini ada nggak nih. Himalayan saltnya kosong, jadi kita coba ambil pakai sea salt. Nah, ini tuh ada dua jenis. Ada yang chili ini sebenarnya enak juga nih mungkin, cuma jadi pedes. Jadi kita ambil yang biasa. Dan kemudian seperti biasa selalu pakai rosemary and thyme. Kebetulan untuk ada rosemary juga. Sayurnya kamu apa? Selada ya biasa ya. Oh ya, kemudian kita ambil kentangnya. Kita pakai baby potato. Gue nggak yakin di rumah kita butter masih ada, jadi kita ambil aja. Seperti biasa selalu pakai bawang bombay. Sahabat kita nih bawang bombay. Kalau nggak pakai plastik nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian beli bahan makanan, kalau cuma satu nggak perlu pakai plastik kayak gini. Sayang plastiknya, jadi sampah. Soalnya emang banyak banget gitu. Nah bisa bilang sama saya nggak usah pakai plastik, nanti ditimbang langsung di stiker di barang. Jadi kita nggak banyak pakai plastik. Sebenarnya karena gue masih baru di dunia permasakan, gue suka ngeblank lihat yang hijau-hijau ini kayak sama semua. Jadi guys, waktu dinner kita sekarang ini kita pengen sosok berdua rasanya. Padahal sih rame, banyak orang di rumah. Jadi yang di rumah tetap dimasakin sama Mbak. Yang ini pengen spesial khas kita berdua guys. Saladnya sih simpel aja, nanti kita bikin pakai lettuce, daun hijau, pakai cherry tomato, sama pakai bawang dipotong-potong, terus nanti kita pakai timun. Nanti dressingnya kita bikin pakai balsamic dressing. Sambil satu cherry tomato, terus kita cari lettuce-nya. Kalau bisa kita pilih barang yang kualitasnya bagus, organik. Kita pakai ini aja deh, pakai lettuce yang ini, selada keriting. Bawang dada, timun. Sekarang kita cari balsamic buat dressingnya. Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa juga beli yang kayak gini nih. Udah jadi. Udah jadi, udah dipotongin porsinya udah apa, tapi balik lagi nggak seru. Dan kita pengen kreasi kita sendiri. Nah sekarang kita udah nyampe, untuk bikin dressingnya kita pakai minyak sama pakai balsamic. Ini ada berbagai macam balsamic. Jadi balsamic itu sebenarnya cuka. Cuman kalau cuka yang biasa kita pakai buat bakso yang putih, itu terlalu kenceng, gak enak. Nah ini ada rasanya, ada aromanya. Kita juga ada tahu namanya apple cider, ada cuka apel. Nah kita ambil balsamic vinegar yang warna hitam. Kalau minyak kita pakai Sanko. minyak goreng baik. Oke, sekarang kita udah di dapur, jadi hasil barang belanjaan yang tadi kita beli di supermarket udah ada semua nih, gue ulang sekali lagi. Jadi kita akan bikin steak yang very simple. Kita cuma pakai season, pakai salt and pepper, pakai lada sama garam. Kemudian pakai bahan yang ada, ini bahannya sangat minimum. Jadi kita akan bikin steak, roast baby potatoes dengan bahan yang sama juga, pakai salt and pepper juga. Nanti kita tambahin bawang. On the side kita akan bikin salad. Nah, saladnya pakai balsamic dressing. Jadi bahannya seperti ini lagi. Gue ulang lagi, ada cherry tomatoes, lada, gula, minyak, bawang putih, garam, paprika, bawang, rosemary sama thyme, lettuce, baby potatoes, dan dagingnya.
yang pertama kali harus kita bikin, itu pertama adalah roast potatoes-nya dulu. Karena nanti kita akan roast selama 30 menit. Jadi supaya semua keluarnya udah anget, kita bikinnya harus sesuai dengan flow-nya. Sekarang jam 5, kalau misalnya Tian bikin ini berarti aku setting ruang dinernya kita di luar. Ya, kamu setting ya? Oke. Oke, berarti aku nih selesai kira-kira 45 menit lah. Oke, kita ketemu jam 5:30. Ya, oke. Sekarang aku sambil ngeset buat dinernya kita. Sekarang udah jam 5 lewat. Jadi ini kebetulan di rumah nih lagi ada bunga-bunga yang cantik-cantik banget. Aku pengen set, terus aku pengen kumpulin semua lilin-lilin. Jadi walaupun kita di rumah aja, tapi rasanya kita kayak lagi di restoran atau di kafe. Oke, aku set dulu ya. Biar nanti kalau malam ada lilin-lilin guys. Jadi romantis. Bagian depan-depannya aku taruh bunga-bunga. Biar kita kesana kayak lagi di hutan bunga-bunga ya, di taman bunga nih kayaknya. Nanti kan ceritanya makanannya ada di sini, berarti ini di sini ya. Oke, untuk pertama kali gue akan gerus ladanya dulu. Seperti biasa, gue selalu lebih seneng pakai lada yang masih bulat-bulat. Dan ini kita ulek langsung supaya rasanya masih fresh. Terserah kalian mau diuleknya sehalus apa. Kalau gue nggak terlalu seneng terlalu halus. Jadi kayaknya segini sih harusnya udah cukup oke sih. Tuh, segini. Oke, ini udah ladanya udah jadi. Udah cukup halus. Nah, sekarang kita pertama akan nge-season roast potatoes-nya dulu. Sebelumnya, kita harus nge-season steaknya dulu. Jadi, karena kita mau bikin steak, sembari kita bikin roast potatoes, steaknya bisa kita season. Jadi, kita udah ada daging. Seperti biasa, kalau mau masak steak nih, kalau bisa dagingnya dikeluarin dari kulkas paling nggak 20 menit. Supaya dalamnya nggak terlalu dingin. Karena tadi kita baru beli di supermarket, jadi masih fresh. Jadi nggak perlu masukin kulkas, suhunya udah bagus. Nah, gue akan season pakai garam. Ini dia, sea salt yang tadi. Baliknya. Nah, kalau misalnya nge-season steak, daging, kalian nggak apa-apa tuh, seasonnya banyak. Jadi kasih lada yang banyak, garam yang banyak supaya rasanya enak. Karena nanti biasanya ketika dimasak, kalau udah masuk pan, itu akan berkurang gitu. Jadi gue lebih seneng kita agak lebay dikit gitu, nggak apa-apa. Nah, ini udah bisa dilihat ya, udah cukup banyak nih, ada lada, ada garam segala macam. Nah, ini sekarang gue biarin dulu aja. Kemudian sekarang kita mau season roast potatoes-nya. Nah, ini kayaknya ladanya jadi kurang, gue mesti ulek dikit lagi. Sekalian semua aja lah, tanggung. Kentangnya nggak perlu dikupas kulitnya, karena kulitnya enak. Cuman lebih baik kita belah dua aja. Meskipun dia kentangnya udah kecil juga. Kita belah dua aja ya. Seperti ini misalnya. Udah selesai. Sekarang kita masukin ke dalam tempatannya lagi. Kemudian kasih bawang putih. Ini barang yang paling gue suka. Kita geprek aja. Kalian bisa sesuai dengan selera kalian berapa banyak. Lebih enak juga kulitnya dibuka. Oke, nah ini bawang putihnya udah ada. Nah sekarang untuk roast potatoes-nya lebih enak. Bawang putih kita cincang kecil supaya bisa nyatu gitu sama kentangnya. Nah ini bawang putih udah kita cincang. Sebenarnya nggak perlu terlalu halus, tergantung selera kalian. Kalau gue lebih senang agak gede supaya berasa. Kita udah hampir semua. Kita taruh minyaknya dulu aja ke roast potatoes-nya, kira-kiranya aja lah segini. Kita aduk-aduk supaya rata semua. Kemudian kita kasih bawang putihnya. Bawang putih ini kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian setelah itu seperti biasa kita kasih salt and pepper. Kasih lada yang tadi yang kita ulek. Nah kalau udah kita aduk lagi supaya rata semua. Oke, udah rata. Sekarang kita langsung siapin ditaruh di Pyrex-nya aja. Kita gelar. Ini akan kita panggang selama 30 menit dengan derajatnya sekitar 200 kali ya. Di angka oven yang tengah lah, 5 atau 6. Nanti kalian bisa rasain, yang penting mesti dicek terus, jangan sampai gosong, oke? Kita masukin ke oven. Ovennya harus udah di preheat. Udah dipanasin sebelumnya. Oke.
Oke, 30 menit berarti harusnya jam setengah 6 pas, kurang lebih pas nanti titik. Dia udah selesai setting, harusnya semuanya nanti juga udah matang. Nah, sekarang langsung kita mulai persiapan untuk steaknya. Nah, ini yang kalian lihat tadi, steaknya udah di season. Tadi kurang lebih kita bikin persiapan untuk roast potatoes-nya sekitar 10 menit. Ini harusnya udah cukup oke, udah kita season. Kalau masak steak ini emang agak susah-susah gampang. Gampangnya bahannya dikit gitu, materialnya segini aja. Tapi susahnya tuh ngatur tingkat kematangannya. Jangan sampai gosong atau nggak dalamnya belum matang ya. Kalian terserah. Kalau misalnya kalian suka medium, kira-kirain aja pakai tangan ini nih. Jadi kalau misalnya rare atau dalamnya masih mentah, kalau kita pencet tangan ini agak lembek, ini rare, ini agak lembek. Nah kalau ini medium nih. Nah kalau misalnya well done tuh di sini, dia keras. Jadi terserah kalian mau seperti apa. Nah karena Titi suka yang well done, gue akan masak satu well done dan satunya medium. Nanti kita coba aja apakah berhasil atau enggak. Sekarang kita mau masak steaknya. Kita nyalain dulu kompornya. Kita taruh minyak secukupnya aja. Kita siapin bawang putih untuk nanti dicemplungin langsung di situ. Supaya kita bisa tahu dia udah matang atau enggak, minyaknya udah panas atau enggak. Kita coba aja cemplungin satu bawang. Kalau misalnya dia belum frying gitu, artinya belum. Nah, ini udah mulai. Udah panas, sekarang kita masukin steaknya. Harus hati-hati ya, jangan sampai tangan kalian kena. Kuncinya kalau masak steak adalah jangan dibolak-balik. Jadi sekali dimasak, mateng, dibalik. Jadi udah sekali-sekali aja. Kalau nggak, soalnya nanti bolak-balik jadinya bisa-bisa gosong. Nah, meanwhile, gue mau siapin supaya aromanya enak. Jadi ini kan kita cuma salt and pepper. Gue mau kasih butter sedikit, sama kasih rosemary, sama kasih thyme, sama gue kasih garlic. Garlicnya nggak usah dicincang, tapi kayak utuh kayak begini aja. Digeprek aja, cuman kulitnya mungkin bisa dibuka, supaya kulitnya nggak gosong, nggak kemakan jadi gosong. Kita siapin butter juga. Cuman ini nanti ditaruh terakhir aja. Setelah dagingnya udah sekali kita balik. Dan gue juga mau kasih bawang bombay. Kita potong gede-gede aja. Oke, sekarang meanwhile kita lihat nih dagingnya udah mulai berasap. Gue coba balik. Kita baliknya pakai ini, pakai sutil. Coba sedikit lagi deh. Nah, meanwhile untuk saladnya, gue akan mempersiapkan. Kita potong bawangnya dulu. Gue seneng kalau misalnya saladnya kita pakai bawang. Dah, segini cukup. Ini kalau misalnya kalian lihat, kurang, misalnya minyaknya udah masih kurang, udah mulai agak gosong, kalian bisa tambahin lagi minyaknya. Supaya dia nggak jadi gosong. Ini dari sampingnya kita udah bisa lihat juga, di bawahnya agak udah mulai matang. Kayaknya steaknya setengahnya udah, sekarang gue akan balik ke sisi satunya. Oke, sisi satunya kelihatannya udah mantep. Kita tinggal tunggu sisi satu setengahnya lagi. Dan meanwhile, gue siapin paprika juga. Paprika ini sebenarnya bisa buat apa aja, bisa buat salad atau bisa buat yang lain. Cuman gue akan masukin ke dalam steaknya untuk jadi aromanya. Soalnya kalau misalnya kalian suka rasa steak yang beraroma, masukin macam-macam rempah-rempah aja, itu bisa juga kok. Jadi sebenarnya nggak ada aturan khususnya. Kita persiapin salad, ini lettuce yang tadi, kita potong. Untuk lettuce-nya terserah kalian mau dipotong seperti apa, cuman lebih enak jangan terlalu kecil. Kalau gue lebih senang kita seperti ini, kita bagi dua aja. Jadi daunnya tuh masih berasa dan bisa ditatanya nanti lebih enak. Oh iya, gue harus siapin tempat saladnya. Kalau udah kita masukin aja ke sini, pakai bawang yang tadi juga. Terus terakhir kita kasih cherry tomatoes. Oh tunggu dulu, ini steaknya kayaknya udah mulai. Karena emang kalau masak sekaligus dua masakan sekaligus kita harus pinter-pinter ngatur. Kentangnya lagi dimasak, gue harus ngecek juga sebentar, takutnya gosong. Oke, ini udah sekitar 25 menit, berarti kurang lebih sekitar 5 menit lagi kita tunggu. Ini warnanya juga udah mulai gold, kulitnya juga udah mulai kelihatan keras. Mudah-mudahan nanti rasanya jadi enak, kita balik lagi ke sana. Nah, dari steaknya udah hampir jadi. Nah sekarang waktunya kita masukin butter. Kita ambil butter agak banyak aja jadi supaya dia sausnya bisa banyak nih. Seperti ini.
Kita masukin bawang putih yang udah dihancurin. Kita masukin berbagai macam bawang. Dan juga supaya wanginya mantep, seperti biasa rosemary. Nggak usah kita cincang, nggak usah kita apa-apain. Kita patah aja, kita masukin ke sini. Kita bisa kasih sedikit daun thyme. Ini semua tujuannya supaya wangi dia. Butternya udah mulai meleleh, ini bisa kita jadiin kayak sausnya nih. Bisa kalian lihat nih, mantep banget nih. Kita balik-balikin ke atasnya. Wangi. Dah, ini kita tungguinnya dulu sebentar. Harusnya sebentar lagi udah mau mateng. Oke, sekarang kita coba cek roast potatoes-nya. Wah, ini kayaknya udah sih. Oke, roast potatoes-nya udah. Sedikit lagi kita keluarin. Kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, steaknya tuh udah mateng atau belum? Kayak nebak-nebak, dipencet nih, ini medium nih. Kalau misalnya masih ragu-ragu, dipencet-pencet, bisa. Atau nggak, kalau nggak dipotong. Ini medium. Nih, masih medium. Kita potong juga. Ya, kita lihat yang ini ya. Tuh. Medium. Yang punya gue sih sebenarnya udah jadi nih. Medium udah bagus banget. Cuman kita biarin dikit lagi aja biar agak sedikit medium well. Medium menuju ke well done, menuju ke matang. Sebenarnya emang makan daging sapi itu paling enak jangan terlalu well done karena teksturnya jadi hilang. Emang seharusnya tuh agak-agak medium, itu baru rasanya daging sapi yang beneran tuh bisa berasa di situ kualitasnya gitu, berasa banget. Nah, ini daging sebenarnya udah jadi nih. Udah tinggal kita angkat, kita resting. Kita harus masak steak tuh harus begitu udah mateng, kita resting. Nah, habis itu gue mesti tahu nih, sana udah jadi atau belum? Udah jadi belum? Ini udah mau jadi makanannya. Iya. Oke. Pokoknya sekitar 10 menit lagi. Udah bisa. Abis ini aku lagi pengen nata-nata piring, abis itu nata-nata lilinnya. Ya udah, langsung ya. Kita pengen ceki-ceki lokasi-lokasinya naruhnya, nanti tinggal kasih piringnya ke Ian. Abis ini kita lampu-lampu. Biar romantis. Tuh, cantik kan? Kemudian mau pisau steaknya yang ini. Ada bayi, baru mandi. Oke, ini udah bisa diangkat dagingnya. Sekarang kita resting. Dah, ini kita biarin dulu aja. Gunanya adalah supaya juice-nya itu makin meresap, makin masuk. Nah, sekarang kita punya saus nih. Sebenarnya kalau mau masih bisa kita tambahin butter lagi. Gua akan tambahin butter sedikit lagi. Sembari kita nunggu dagingnya resting, kita lanjut mempersiapkan saladnya. Sekarang gua akan potong timunnya. Dah, segini kira-kira cukup. Kita taruh aja di sini. Terus ada cherry tomatoes juga. Kita cuman belah 2 aja. Oh ya, roast potatoes nih. Wah, oke. Ini udah waktunya diangkat. Biarin dulu. Oke, sekarang gue akan bikin dressingnya, yaitu pakai dressing balsamic. Caranya gampang banget. Cuman pakai minyak, garam, pakai gula. Kenapa, Kai? Sini, ikut Papa masak. Pakai minyak, pakai garam. Ala-ala. Pakai gula. Terus kita kasih balsamicnya. Ini dia, cukanya. Ini yang akan bikin semuanya jadi enak. Baunya enak banget. Baunya nih kayak cuka, terus kayak ada rasa-rasa fermentasi apa gitu. Kita tuangin secukupnya, terus kita aduk. Ini sebenarnya mau diaduk sampai kapanpun dia nggak akan bisa nyatu, karena minyak sama balsamik tuh nggak nyambung. Bisa kita coba. Kalau gue senang tuh rasa agak-agak asem, terus agak ada asin dikit nih, kurang garamnya. Kita taruh di sini. Nah, ini harusnya sih udah enak nih. Nah, kalau udah enak, langsung aja kita cemplungin di saladnya. Kita bolak-balik supaya dia rata. Dah. Oke, salad udah selesai, daging lagi resting, bumbu tinggal diambil, roast potatoes udah siap tinggal diambil. Sekarang kita nunggu Titi, nggak tahu nih lagi gimana nih. Mudah-mudahan sih nggak lama lagi, kalau nggak makanannya keburu dingin soalnya.
Oke, sekarang gue udah ganti baju. Semuanya udah siap. Nah, sekarang langsung masukin makanannya ke piringnya. Oke, kita pertama langsung bawa steaknya. Nah, ini steaknya ini udah jadi nih. Kita taruh di sini. 1, sama 2. Terus roast potatoes-nya. Oke, kemudian habis itu kita langsung masukin saladnya on the side. Kemudian untuk yang paling terakhir kita taruh bumbunya untuk di steaknya. Langsung siap kita bawa. Yuk, kita bawa ke depan. Tara! Wow, Chef Fian. Yummy. Wah, keren. Banget yang ini. Berasa banget bumbunya. Enak. Masakan gue sendiri. Jadi sebenarnya bisa guys, daripada bingung di rumah mau ngapain, pergi-pergi nggak bisa dinner, setting aja pakai barang apa yang ada. Yang penting niat pakai apa aja pasti bisa. Biasanya kalau misalnya bikin bagus harus ada apa? Bunga ya? Bunga, lilin. Bunga sama lilin. Sama udah ini, pakai itu aja. kalau ada. Ya cahaya-cahaya lah. Yang penting di rumah aja kita bisa bikin suasana yang romantis. Hiasannya suka nggak kamu yang? Bagus, lampunya juga. Istri iseng kan? Bingung di rumah aja nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kafe, nggak bisa apa, ya udah kita cari-cari aja iseng di all shop. Hai, sini mau ikut mama? Kai mau ikut sini, sini sama mama papa dinner. Sini, sini. Oh nggak mau nyebrang dia ya? Dia nggak mau nyebrang. Dia nggak mau nginjek rumput, Pak. Takut ke rumput. Mau cobain masakan papa nggak? Nih, baby potato. Tangan kanan pegang. Gimana, Kai? Ya. Yummy. Jadi ini birthday romantis plus Kai ya, Pak ya? Plus Kai. Minum kesukaan Kai. Suka? Yummy? Ami Bintang tamunya Kai. kan nggak mencek tanah. Ya udah, Kai nyebrang. Takut. Kok takut sih, Pak? Pak nggak mau injek tanah, Pak? Nggak pakai sendal. Enggak. Iya. Tuh sekali. Yeay. Dinner malam ini sukses, makanannya enak, suasananya nyaman, dan cuacanya cerah ya, Yang? Iya, cuacanya bagus. Seneng banget. Dinner romantis gini tuh dalam pasangan tuh perlu banget, guys. Jadi makasih udah ngikutin vlog kita. Jangan lupa untuk like, comment, and share di YouTube channel Titi dan Tian. Dan subscribe pastinya supaya kita juga makin semangat bikin kontennya. Dan selalu ada hadiah juga untuk kalian sebesar Rp500.000 untuk yang beruntung. Sampai ketemu lagi di YouTube channel Titi dan Tian. Bye! Stay safe, stay healthy. Jadi walaupun suasananya sedang seperti ini, kita harus terus bisa menciptakan suasana romantis sama pasangan kita. Walaupun dalam keadaan rumah lagi rame atau rumah kita kecil, yang penting dimanapun kita harus selalu menciptakan suasana romantis sama pasangan kita, guys. Oke, good luck. Kita harus selalu bahagia terus. Semoga kalian terus bahagia dan stay safe.